Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Administrasi Sistem Operasi Closed Source yang beranggotakan saya Dina Wandari, ada Farah Sabita Afla, dan Yona Nadia Fadila. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, perintah-perintah dasar sistem operasi. DOS merupakan sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WS dan Lotus. Berikut ini fungsi-fungsi DOS. Yang pertama, mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. DOS bertanggung jawab atas pengaturan dan pengendalian operasi dasar komputer. Ini termasuk menginisialisasi komputer saat booting, mengelola sumber daya seperti CPU, CPU, dan memori, serta menjalankan program-program aplikasi. Yang kedua, mengatur memori. DOS menyediakan alat untuk mengelola proses masukan atau input dan keluaran atau output data antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini memungkinkan penggunaan keyboard, mouse, monitor, dan perangkat lainnya untuk berinteraksi dengan program-program yang berjalan di komputer. Yang ketiga, mengatur proses input dan output data. DOS menyediakan alat untuk mengelola proses masukan atau input dan keluaran atau output data antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini memungkinkan pengguna keyboard, mouse, monitor, dan perangkat lainnya untuk berinteraksi dengan program-program yang berjalan di komputer. Yang keempat, ada manajemen file, mencakup penciptaan, penghapusan, penyalinan, pemindahan, dan pengaturan atribut file. DOS juga memiliki perintah-perintah untuk membuka, menutup, dan memanipulasi file. Yang kelima, ada manajemen direktori. DOS memungkinkan pengguna untuk mengatur file dalam struktur direktori atau folder yang dapat digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur file. Pengguna dapat membuat, menghapus, dan menjelajahi direktori serta melihat isi dari direktori tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Selanjutnya, registry editor. Regedit adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem Windows. Regedit menampilkan registry ke dalam format yang hampir mirip dengan Windows Explorer yang sering digunakan. Di dalam regedit tersebut, pengguna dapat mengedit informasi untuk sistem semua pengguna. Fungsi regedit adalah untuk melihat, membuat, atau memodifikasi registry di dalam Windows. Sedangkan gpedit MSC digunakan untuk melihat, membuat, dan memodifikasi grup polisi. Registry terdiri dari beberapa bagian yang disebut key atau kunci. Terdapat 5 macam key utama pada registry, yaitu yang pertama HK Local Machine, sering disebut sebagai HKLM, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk konfigurasi sistem yang bersangkutan, yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Semua yang terdapat di dalam anak pohon ini diaplikasikan kepada semua pengguna. Yang kedua, HK User, sering disebut sebagai HKU, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi setiap pengguna yang terdaftar di dalam komputer yang bersangkutan. Setiap anak kunci dari anak pohon ini diidentifikasikan dengan menggunakan nomor Security Identifier atau SID yang dimiliki oleh pengguna. Ketika pengguna melakukan logon, SID yang cocok akan dimuat ke dalam anak pohon HK Current User. Yang ketiga, HK Classes Root, sering disebut sebagai HKCR, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi asosiasi atau pemetaan ekstensi sebuah berkas atau Object Linking and Embedding atau OLE dengan aplikasi yang dapat menanganinya. Sebagai contoh, berkas berekstensi TXT akan ditangani oleh aplikasi editor teks seperti Notepad dan masih banyak lainnya. Yang keempat, HK Current Config, sering disebut sebagai HKCC, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi yang sedang digunakan saat itu, yang diperoleh pada saat proses booting dilakukan.
Informasi yang disimpan di sini bersifat volatil dan tidak disimpan secara permanen ke dalam berkas penampung registry, tapi akan selalu dibuat setiap kali proses booting dilakukan. Yang kelima, HKDYN Data, yang hanya terdapat di dalam Windows 95, Windows 98, dan Windows Millennium Edition, merupakan tempat penyimpanan konfigurasi dinamis untuk semua perangkat keras plug and play. Tidak ada padanannya dalam Windows NT, tapi dalam Windows NT 5.x terdapat sebuah anak pohon HK Performance Data yang hanya digunakan untuk mengumpulkan informasi performance counter Windows 2000, mengingat semua konfigurasi perangkat keras disimpan di dalam HK Local Machine atau hardware. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yona Nadia. Selanjutnya adalah desktop environment. Desktop environment adalah lingkungan grafis yang menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi pada komputer desktop atau laptop. Desktop environment mencakup berbagai komponen seperti jendela, icon, panel, menu, dan berbagai aplikasi yang membantu pengguna mengelola sistem mereka dengan lebih mudah dan efisien. Desktop environment yang pertama ada sistem dan security, berisi semua alat yang akan digunakan untuk melakukan sistem, administrasi, dan tugas-tugas yang berhubungan dengan keamanan. Yang pertama ada Action Center, berfungsi sebagai pusat untuk melihat informasi keamanan dan pemeliharaan sistem yang mencakup peringatan keamanan, pembaruan perangkat lunak, serta pesan troubleshooting dan maintenance. Yang kedua ada Windows Firewall, untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan jaringan, malware, atau aktivitas berbahaya lainnya. Ini berfungsi untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari komputer. Yang ketiga ada sistem, memungkinkan pengguna untuk melihat spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang terpasang di komputer mereka yang mencakup informasi tentang prosesor, RAM, sistem operasi, dan lainnya. Yang keempat ada Windows Update, memungkinkan komputer menerima pembaruan perangkat lunak secara otomatis, termasuk pembaruan keamanan, pembaruan perangkat keras, dan pembaruan perangkat lunak lainnya. Yang kelima ada backup and restore, memungkinkan pengguna untuk membuat cadangan data penting, termasuk file, folder, dan pengaturan sistem, dan memulihkan cadangan yang telah dibuat. Selanjutnya ada network and internet. Yang pertama ada network and sharing center, untuk melihat status jaringan, mengoneksikan ke jaringan, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan terdapat pengaturan wireless. Yang kedua ada home group, untuk mengatur jaringan peer-to-peer yang telah didesain ulang dan untuk mempermudah user untuk melakukan setup home network. Yang ketiga ada Internet Options, untuk mengatur browser Internet Explorer yang ke-8. Selanjutnya ada Desktop Environment, Hardware, and Sound. Yang pertama ada Device and Printers, untuk mengkonfigurasi hardware atau printer yang terdeteksi pada komputer. Yang kedua ada Sound, untuk mengatur penyuaraan dan hardware yang digunakan pada PC. Yang ketiga ada Display, untuk mengatur resolusi layar komputer, mengatur pencahayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Programs. Yang pertama adalah Program dan Features, untuk menginstal atau uninstall program aplikasi atau Windows Update. Yang kedua ada Default Programs, untuk membuat program kembali ke pengaturan awal. Yang ketiga ada Desktop Gadgets, untuk mengelola gadget di desktop, menguninstall gadgets, dan menambah gadgets untuk di desktop. Baik, selanjutnya saya akan bacakan, yaitu Desktop Environment atau User Account and Family Safety, Appearance and Personalization, Clock, Language and Region, Easy of Access. Yang pertama ada User Account and Family Safety. Yang pertama ada user account, memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus akun, mengganti gambar akun, dan mengganti password akun pengguna di komputer. Yang kedua ada parental control, untuk mengatur kontrol orang tua, mengawasi aktivitas online anak-anak, dan membatasi. Yang kedua ada appearance and personalization. Yang pertama ada themes atau tema, memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan desktop, termasuk latar belakang, suara, warna, dan tata letak. Pengguna dapat memilih dari tema yang disediakan atau membuat tema kostum. Yang kedua ada personalization atau personalisasi,
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan aspek-aspek tertentu dari tampilan desktop mereka seperti ikon, layar kunci, dan wallpaper. Yang ketiga ada Clock, Language, and Region. Memungkinkan pengguna untuk mengatur pengaturan yang berkaitan dengan waktu, bahasa, dan wilayah pada komputer seperti mengubah zona waktu, menyesuaikan format tanggal dan waktu, mengubah bahasa tampilan sistem operasi, format mata uang, dan tata letak papan ketik. Yang keempat ada Easy of Access, memungkinkan pengguna untuk mengatur aksesibilitas untuk penglihatan, pendengaran, dan memilih seperti kontras tinggi, pembesar layar, dan narator. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, DOS merupakan sistem operasi yang menggunakan interface command line. Yang kedua, regedit adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem Windows. Yang ketiga, terdapat 5 macam key utama pada registrasi. Yang keempat, desktop environment adalah lingkungan grafis yang menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, desktop environment terdiri dari sistem and security, network and internet, hardware and sound, programs, user account and family safety, appearance and personalization, clock, language, dan lainnya. Dan di sini adalah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Baiklah, kami tutup presentasi ini. Bila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.